ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud. Dimulai dari ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Allah SWT mengatakan, dan kepada kaum Tsamud Allah SWT mengutus saudara mereka yaitu Saleh, di mana Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, maka tidak ada bagi kalian sembahan selainnya. Dialah yang telah menciptakan kalian pertama kalinya dari tanah, dan kemudian menjadikan kalian tinggal di dalamnya atau di bumi. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Rabbku maha dekat bagi mengijabah doa atau permintaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah Allah SWT menjelaskan atau menyebutkan kisah Nabi Hud alaihissalam, yang mana Allah SWT mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, yang disebutkan oleh sebagian para ulama ahli tafsir, yaitu mereka berada di negeri Yaman. Maka kemudian Allah SWT setelah mengutus Nabi Hud, mengutus kepada kaum Tsamud, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, yang mana kaum Tsamud ini disebutkan oleh tinggalnya di antara Madinah dengan Tabuk, yaitu di utara, di utara Jazirah Arabia. Kalau Yaman itu di selatan, maka Madinah dan Tabuk itu di utara. Maka sebagian para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kaum Tsamud itu tinggal di antara Madinah dengan Tabuk, sebuah tempat yang disebut dengan Al-Hijr. Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, wa ila thamud akhahum shalihan, yang mereka juga adalah kaum yang sangat kuat. Saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Bahkan disebutkan ya, kaum Tsamud ini kaum Ad-nya yang kedua, yaitu kaum Ad yang pertama yaitu kaum Ad yang di negeri Yaman, yaitu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, Irama Dzatil Iman, yang memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, dan mereka adalah, maka sebagian mengatakan Tsamud ini adalah kaum Ad-nya yang kedua.
Dan Allah utus kepada mereka Nabi Saleh alaihissalam. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya urutan Nabi itu adalah Nabi Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh. Sebagaimana setelahnya nanti adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT mengatakan, dan diutus kepada kaum Tsamud saudara mereka di sini maksudnya dari kalangan mereka sendiri, dari sisi nasab keturunan. Itu Nabi Saleh. Bukan maksudnya dari sisi agama, karena sebagian besar mereka kufur kepada Nabi Saleh. Maka kaum Tsamud Allah utus kepada mereka nabi mereka dari kalangan mereka sendiri. Dan begitu Allah SWT mengutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka sendiri, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Di mana kan Nabi Saleh alaihissalam mengatakan, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT, maka tidak ada bagi kalian sembahan selainnya. Maka inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul, baik itu Nabi Nuh, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya mengatakan ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua para nabi dan rasul menyembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Maka seluruh para nabi dan rasul dakwahnya adalah tauhid. Pertama dan paling utama adalah tauhid, karena memang tauhid adalah dasar. Maka ayat ini menyebutkan tauhid rububiyah. Dan seperti inilah banyak dalam Al-Quran bahwasanya ketika Allah SWT menyebutkan perintah untuk beribadah, maka Allah ingatkan kenapa harus beribadah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya korelasi, karena Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Dan ini Allah SWT banyak ulang-ulang dalam Al-Quran. Ketika Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, Allah ingatkan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Atau Allah SWT menyebutkan rububiyah terlebih dahulu, kemudian Allah merintahkan untuk beribadah kepadanya. Maka dalam hal ini, dalam ayat ini Allah katakan huwa ansha'akum minal ardh. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah, yang maksudnya pertama kali adalah Nabi Adam, bapak kita semua. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian tinggal di dalamnya. Isti'mar artinya adalah tinggal, kemudian memakmurkan. Memakmurkan maksudnya membangun, menanam, bercocok tanam, pokoknya melakukan aktivitas di bumi. Wasta'marakum fiha, maka Allah SWT yang menyuruh kita dan menempatkan kita di bumi. Maka tidak mungkin kita tinggal kecuali di bumi saja. Itu sudah sunnatullah. Kalau ada orang yang hari ini dengan kecanggihan dia berusaha untuk bisa terbang ke bulan dan sebagainya, kemudian mau tinggal di bulan, tidak mungkin. Karena Allah SWT yang telah membuat sunnatullah, menetapkan bahwasanya kita mampunya kita tinggalnya di bumi. Kalau kita di selain bumi kita nggak mampu. Kenapa? Kita diciptakan dari bumi, kita tinggal di situ. Karena tabiat kita sesuai dengan tempat tinggal kita. Dan itu menunjukkan lemahnya manusia. Keluar manusia dari bumi nggak bisa dia. Betapa lemahnya manusia. Maka dia Allah Ta'ala di bumi, isti'mar, wasta'marakum fiha, kalian tinggal di sana. Ya, dengan memakmurkan maksudnya membangun, melakukan aktivitas di bumi sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian Allah SWT mengatakan fastaghfiru tsumma tubu ilaihi. Ini dakwahnya Nabi Saleh. Kemudian beristighfarlah kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya, kepada Allah SWT. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Nabi Saleh alaihissalam menganjurkan, menyuruh kaumnya untuk bertauhid kepada Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, kemudian beristighfar. Disuruh menyembah Allah, beribadah, kemudian istighfar, menunjukkan bahwasanya ketika kita beribadah mesti ada yang tidak sempurna. Maka disuruh bertaubat kepada Allah SWT, disuruh beristighfar. Dan ketika kita tinggal di bumi, ya bisa jadi ketika kita melakukan aktivitas di bumi, mungkin kita melakukan kezaliman, perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah SWT menyuruh fastaghfiru. Nabi Saleh mengatakan fastaghfiru, maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaihi, maka kemudian bertaubatlah kepadanya, kembalilah kepadanya. At-taubah artinya al-audah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Rabbku qaribun, dekat, mujibun, mengijabah doa dan permintaan. Qarib, para ulama menjelaskan qarib artinya dekat, di mana kedekatan Allah SWT dengan makhluknya ada dua macam disebutkan oleh para ulama, yaitu qurbun am, yaitu dekat secara umum, maksudnya adalah dengan ilmunya. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, maka Allah SWT qarib kepada hambanya. Seluruh apa yang dilakukan oleh makhluk Allah SWT tahu. Qaribun bi ilmihi, itu Allah dekat dengan ilmunya kepada seluruh hamba. Kemudian yang kedua khas, makna khas yaitu qurbun khas, artinya Allah SWT mengijabah. Allah SWT dekat dengan hamba, maka Allah SWT mengijabah permintaannya. Allah SWT membantu, menolong hambanya yang beriman. Maka dalam akhir ayat ini disebut mujibun, qaribun mujibun, inna rabbi qaribun mujib. Itu Allah SWT, sungguhnya Rabbku maha dekat, qarib, mujib, kemudian mengijabah. Maka ini menunjukkan makna yang kedua khas, yaitu kedekatan yang khusus, di mana Allah SWT mengijabah permintaan hambanya. Allah SWT dekat, artinya dekat di sini adalah Allah SWT mengijabah doa, permintaan. Ketika Allah SWT katakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da', dekat itu maksudnya apa? Aku mengijabah. Bukan dekat secara fisik, karena Allah SWT di atas arsy-Nya, di langit. Tapi qarib ujibu da'watad da', maka itu ayat ditafsirkan dengan kalimat seterusnya. Inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah permintaan hamba ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepadaku. Maka Allah SWT mendengar, mengijabah doa, permintaan dari hambanya. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat selanjutnya, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Maka kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud mengatakan,
Ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Sungguhnya kamu dulu kami harapkan, sebagian para ahli tafsir maksudnya, kami harapkan apa? Menjadi pemimpin kami. Kami dulu beranggapan atau mengenal engkau adalah orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang cerdas, sehingga kami akan menjadikan engkau pemimpin kami. Dan seluruh para nabi dan rasul tentunya orang yang cerdas. Qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Bahwasanya engkau dulu kami harapkan, karena engkau adalah orang yang cerdas, kami harapkan jadi pemimpin kami. Ini sebenarnya di satu sisi bahwasanya kaum Tsamud mengakui bahwasanya Nabi Saleh orang yang cerdas, yang bisa jadi pemimpin mereka. Tetapi apa kata mereka? Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah engkau akan melarang kami ketika kami menyembah apa yang disembah oleh bapak moyang kami dulunya? Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sungguh kami benar-benar berada di dalam keraguan terhadap apa yang engkau ajak kami kepadanya. Sungguh kami dalam keadaan ragu dan bimbang. Maka ayat ini menjelaskan apa? Nabi Saleh alaihissalam sebelumnya itu adalah orang yang memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Tapi ketika Nabi Saleh mendakwahkan tauhid, maka langsung berubah. Kami ragu terhadap apa yang kamu sampaikan ini, nggak benar ini. Padahal sebelumnya mereka mengatakan kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin. Berarti kalau pemimpin orang yang dipercaya, orang yang hebat, dipercaya. Tapi ketika Nabi Saleh memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk bertauhid kepada Allah, mereka langsung berbalik dengan mengatakan kami ragu terhadap kamu ini, ragu juga terhadap apa yang kamu ajak ini, dakwahkan. Dan begitulah sunnatullah para nabi dan rasul. Kita bisa lihat Rasulullah SAW pertama kali sebelum berdakwah, beliau orang yang amin, al-amin, yang dipercaya oleh kaumnya. Rasulullah SAW sebelum berdakwah itu disegani di tengah-tengah Quraisy, sampai ketika terjadi banjir di Mekah ketika itu. Kemudian apa? Hajar Aswad itu bergeser dari tempatnya. Kemudian hampir saja orang-orang Quraisy bertengkar, ya, hampir saja mereka berperang untuk gara-gara berebut siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Sampai akhirnya mereka sepakat Rasulullah. Karena tentunya yang mengangkat itu menurut mereka berarti harus orang baik, paling baik di antara mereka. Dan mereka tahu itu Rasulullah. Dan sebelum Nabi diutus Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang kafir Quraisy itu ya segan kepada Nabi SAW dan mempercayai Nabi, percaya kepada Nabi. Tapi ketika Nabi SAW mulai berdakwah, kemudian mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, mengumpulkan keluarganya sendiri. Kemudian sebelum Nabi berbicara, Nabi mengatakan, kalau seandainya aku mengatakan kepada kalian di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang, kalian percaya atau tidak? Percaya. Langsung Nabi katakan, kalau begitu aku ajak kalian untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah semata. Apa kata pamannya Abu Lahab? Alihada jama'atan tabban laka, ya, untuk mendengarkan ocehan ini kami dikumpulkan di sini, celaka kamu. Maka setelah itu Nabi dikatakan pendusta. Padahal sebelumnya apa? Orang yang al-amin. Begitu bisanya berubah 180 derajat dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa?
karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebenarnya mereka tahu Rasulullah benar. Rasulullah nggak pernah berdusta. Mereka percaya kepada Nabi, tapi ketika Nabi mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat nenek moyang, maka mereka tidak bisa. Mereka lebih memilih itu, adat istiadat itu, daripada kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka para ulama menjelaskan memang agak sulit meninggalkan adat istiadat, karena itu mengakar, ibaratnya lengket dengan seseorang, sudah menjadi tradisi. Dan ini juga yang kita lihat di sini, Nabi Saleh alaihissalam. Beliau adalah orang yang akan dijadikan pemimpin di antara kaumnya. Berarti kalau pemimpin bukan orang sembarangan. Mereka yakin, percaya kepada Nabi Saleh. Tapi ketika Nabi Saleh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, kami ragu kepadamu. Padahal apa? Mereka sangat percaya kepada Nabi Saleh, sangat yakin sebelumnya, menaruh hormat kepada Nabi Saleh. Tapi setelah Nabi Saleh berdakwah, itu berubah. Kenapa? Nah, kita lihat di sini, sebagian manusia menolak dakwah itu, menolak kebenaran karena apa? Bertentangan dengan tradisi. Maka ini salah satu penghalang untuk menerima kebenaran. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah kamu akan melarang kami dari menyembah apa yang disembah, yang diibadahi oleh bapak-bapak kami, bapak moyang kami dulu? Apakah engkau akan menyerukan agar kami tidak beribadah dengan ibadah yang sudah kami dilakukan oleh orang-orang tua kami? Ini yang disampaikan oleh kaum Nabi Saleh. Ini yang disampaikan oleh kafir Quraisy, dan ini yang disampaikan oleh orang-orang di zaman kita. Dan terus itulah sunnatullah. Beda pelakunya saja. Tapi lagunya lagu lama. Ini lagu lama yang diulang, dan itulah sunnatullah. Ini sudah tradisi kami di sini, biasa. Harus seperti ini di tempat kami. Adat kami di sini begini. Mereka lebih mendahulukan adat istiadat tradisi daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Maka memang cukup berat. Berdakwah dengan orang-orang yang mereka memegang tradisi yang sangat kental dan kuat. Itu tantangan. Itulah tantangan para nabi dan rasul sebelumnya. Dan inilah tantangan Rasulullah SAW berdakwah, menghadapi tradisi manusia yang sudah mengakar, mendarah daging dalam diri mereka, melekat, sulit untuk dilepaskan, sulit untuk dipisahkan dari kehidupan mereka. Maka seorang mukmin dia hendaknya mendahulukan perkataan Allah dan Rasul daripada perkataan manusia. Sebab adat istiadat itu dibuat oleh manusia. Itu perkataan manusia, bapak moyang manusia, yang bisa salah dan tidak. Adat istiadat itu bisa salah. Dan kadang adat istiadat itu tidak cocok lagi. Tapi Al-Quran dan Sunnah, agama Allah itu akan tetap cocok sampai hari kiamat. Maka ini tantangan dakwah, kapanpun, dimanapun begitu. Dan ini sudah sunnatullah. Allah SWT mengulang, kita lihat di sini, mengulang ayat, mengulang kisah-kisah ini untuk kita jadikan pelajaran. Begitulah umat sebelumnya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh di sini. Apakah kami akan meninggalkan tradisi? Ini tradisi nenek moyang kami ini. Ada istiadat kami di sini, nggak bisa. Maka Nabi Saleh mengatakan apa? Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni min Allahi in asaitu fama tazidunani ghaira taqsir.
Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku datang membawa sebuah bukti kebenaran yang datang dari Rabbku, dan Allah SWT mendatangkan kepadaku, memberikan kepadaku rahmatnya, maka siapakah yang akan menolongku dari siksaan Allah kalau seandainya aku tidak menyampaikan risalah ini? Jika aku bermaksiat kepadanya, in asaituhu, jika aku bermaksiat dengan apa? Tidak menyampaikan dakwah ini. Fama tazidunani ghaira taqsim, maka kalian tidak menambah kepadaku kecuali kerugian. Jadi Nabi Saleh mengatakan apa? Bagaimana menurut pendapat kalian? Aku ini datang dengan bayinah, dengan bukti kebenaran. Ini bukti kebenaran. Ini yang disampaikan. Apa buktinya? Ada mukjizat. Apa buktinya? Ini Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Ini bukti. Ini bukti dakwah. Ini bukti ajaran yang benar. Ini Al-Quran, ini hadis. Mana yang mau kita dahulukan, adat istiadat atau hadis atau Al-Quran? Adat kebiasaan kita atau Al-Quran dan hadis Nabi? Mana yang kita harus ambil? Mana yang harus kita dahulukan? Kata Nabi SAW, bagaimana wahai kaumku kalau seandainya aku membawa bukti dari Rabbku dan Allah SWT telah memberikan rahmatnya kepadaku, ya dengan Allah SWT memberikan kepada Nabi Saleh keimanan, memberikan kepada beliau hidayah, mengangkat beliau menjadi nabi, menjadi rasul. Kemudian kata Nabi Saleh, kalau aku tinggalkan ini, aku tidak sampaikan dakwah ini, siapa yang menolongku nantinya dari azab Allah SWT? Maka tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan kepada umat. Maka tugas kita juga menyampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Ini kebenaran dan memang harus disampaikan terus. Sebab kalau tidak disampaikan maka orang tidak tahu. Maka tugas para nabi dan rasul dan juga tugas umat Rasulullah SAW setelah beliau meninggal adalah menyampaikan risalahnya, menyebarkan Islam. Kalau tidak, kita berarti bermaksiat kepada Allah SWT. Kita tidak menyampaikan Islam ini sesuai dengan kemampuan kita. Sampaikan dengan cara yang baik. Ini yang benar. Ini ajaran Allah, ini ajaran Rasul. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, menyebutkan bukti akan risalah beliau, kenabian beliau. Beliau mengatakan, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Wahai kaumku, inilah naqatullah, yaitu unta Allah. Maka naqatullah di sini, unta Allah maksudnya apa? Unta yang diciptakan oleh Allah SWT. Maka unta di sini diidhofahkan, disandarkan kepada Allah mimba bitasyrif, kata para ulama, yaitu menunjukkan keutamaan. Ini unta yang diciptakan oleh Allah, padahal seluruh unta diciptakan oleh Allah. Tapi ini punya kekhususan dari yang lainnya. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah, seluruh bangunan ini semua makhluk Allah. Tapi apa? Itu ada keutamaannya, kekhususan. Maka hadhihi naqatullah, maka Allah SWT memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Saleh, yaitu naqah. Walaupun sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan mungkin dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya unta ini keluar dari batu dan sebagainya. Tapi itu disebutkan pada orang, tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya unta itu keluar dari batu. Kalau kita lihat baca cerita
atau buku-buku sebagian tafsir menyebutkan itu, bahwasanya sebagian menyebutkan bahwasanya kaum Nabi Saleh mengatakan, coba keluarkan dari batu itu unta, keluar. Tapi itu disebutkan oleh para ulama, tidak ada dalil yang khusus menyebutkan itu. Dan itu kita tidak perlu menyibukkan diri dengan itu. Yang jelas Allah SWT memberikan kepada Nabi Saleh seekor unta, yang unta itu memiliki keistimewaan dari yang lainnya, di mana unta itu minum sehari, kemudian sehari besoknya mereka penduduk atau kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud minum dari susu unta itu. Seluruh penduduk minum dari susu unta itu. Maka ini adalah ayah. Di sini katakan hadhihi naqatullah lakum ayah. Ini adalah unta Allah SWT sebagai ayah, sebagai tanda bagi kalian, sebagai tanda akan kebenaran risalah Nabi Saleh, mukjizat. Fadaruha, maka tinggalkanlah, biarkanlah unta tersebut ta'kul fi ardillah, itu makan di bumi Allah, maksudnya biarkan unta itu sendiri makan. Wala tamassuha bisu'in, maka janganlah kalian mengganggunya atau memberikan kepadanya keburukan. Jangan sentuh dia dengan keburukan, jangan sakiti dia, unta itu, biarkan unta itu. Sebab kalau kalian ganggu, fayakhudakum adzabun qarib, maka kalian akan diberikan ancaman siksa yang dekat. Maka ini menjadi bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh dengan adanya unta tersebut, yang Allah sebutkan dalam ayat lain dalam Quran, yaitu unta tersebut satu hari minum, kemudian hari yang lainnya penduduk Tsamud, kaum Tsamud itu minum dari susu dari unta tersebut. Kemudian Allah SWT mengatakan fa'aqaruha, maka kemudian mereka menyembelih unta tersebut. Ini jadi fitnah, jadi ujian bagi mereka sebenarnya. Unta ini adalah bukti akan kebenaran risalah Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian kata Nabi Saleh, biarkan aja dia, jangan diganggu. Nah begitulah kadang sesuatu itu kalau dilarang itu yang dilakukan. Maka mereka apa? Fa'anqaruha, maka mereka sembelih itu unta. Faqala, nah maka apa? Maka Nabi Saleh mengatakan faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, maka bersenang-senanglah kalian selama 3 hari di rumah kalian. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak mungkin di dalamnya ada dusta. Artinya apa? Setelah 3 hari kalian akan dapat bencana, dapat azab. Kenapa? Karena kalian sudah melanggar yang diperintah atau melakukan yang dilarang. Biarkan unta itu, jangan diganggu. Ini ujian buat mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha, mereka sembelih itu unta. Maka Nabi Saleh katakan, ya sudah, kalian silakan tunggu 3 hari lagi. Silakan kalian mau senang-senang 3 hari lagi. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak ada di dalamnya kedustaan. Falamma jaa amruna wa najjayna Shalihan wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yaumi id. Ketika datang ketetapan kami, kata Allah SWT, yaitu azab yang kami sudah siapkan, kata Allah SWT, najjayna Shalihan, kami selamatkan Nabi Saleh
walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami, wa min khizyi yaumid, dan juga kami selamatkan dari bencana, dari kehinaan pada hari itu. Jadi diselamatkan dari azab dan kehinaan, di mana azab Allah SWT mengazab kaum Samud dan Allah hinakan mereka. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sungguhnya Rabb engkau al-qawi, Allah SWT maha kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah SWT. Adapun manusia lemah. Sekuat apapun manusia, atau dia merasa kuat, seperti kaum Ad dan Samud, mereka merasa kuat, maka Allah SWT lebih kuat. Al-qawi, al-aziz, yang maha perkasa. Apa azab yang Allah timpakan kepada mereka? Allah SWT kata, wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, yaitu Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Zalim di sini itu kekufuran, yang mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Allah timpakan kepada mereka as-sayhah, yaitu suara yang sangat kuat. Sayhah artinya teriakan. Maka mereka umat, kaum yang kuat menurut mereka. Sebagaimana sebelumnya kaum Ad, orang yang kuat, mereka mengatakan kami adalah kaum yang kuat. Bagaimana Allah menghancurkan mereka? Hanya dengan rih, dengan angin. Allah timpakan, Allah kirim angin. Subhanallah, angin itu suatu yang lembut, tapi subhanallah bisa menghancurkan makhluk yang mereka mengaku paling kuat. Bagaimana Allah SWT di sini mengazab kaum yang mereka sombong, mereka mengaku kuat dengan hal yang paling kecil. Tentara Allah yang paling lembut angin itu. Akhirnya mereka hancur. Begitu juga kaum Ad, kaum Samud di sini. Allah SWT kirimkan kepada mereka satu kali teriakan, suara yang sangat keras. Apa yang terjadi? Fa asbahu fi darihim jathimin, maka kemudian mereka di rumah mereka mati di mana? Meninggal di rumah mereka sendiri masing-masing. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka mereka tersungkur di rumah mereka sendiri. Jathimin artinya tersungkur, matinya tersungkur ke depan. Alhamdulillah, jatuh ke depan seperti ini. Mukanya bukan ke belakang gini jatuh, ke depan. Itu artinya jathimin. Maka mereka tersungkur semua dengan satu suara. Subhanallah, Allah SWT ketika maha kuat, satu suara bisa mati semua orang. Lalu bagaimana manusia merasa sombong? Apa yang disombongkan? Angin Allah kirim bisa hancur semua. Air, tentara-tentara Allah kirim, apa bisa manusia menghalanginya? Enggak bisa. Lalu kenapa kita manusia merasa sombong dan membangkang kepada Allah SWT, durhaka sama Allah? Seperti kemarin kita dikasih virus COVID aja, sudah sedunia sudah apa? Panik. Virus yang kecil, yang manusia merasa sudah canggih, kedokterannya sudah mantap, sudah hebat. Kasih virus kecil, sudah keblinger, sudah panik seluruh dunia. Lalu bagaimana manusia merasa congkak, sombong? Apakah mereka tidak berpikir? Ini Allah SWT kirim kepada kaum Ad angin yang sangat kuat, kepada kaum Samud suara yang menggelegar, sudah mati semua mati, satu suara. Lalu apa yang kita sombongkan, wahai manusia? Kita manusia, apa yang mau disombongkan? Kenapa kita tidak tunduk kepada Allah SWT? Ini kaum Ad dan kaum Samud, kaum yang kuat dari sisi fisiknya, kuat mereka.
kita sangat kecil dan kerdil hari ini, tapi sangat angkuh dan sombong. Sombong kepada Allah SWT, tidak mau tunduk dan patuh kepada perintahnya, melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menyebutkan kisah ini agar kita mengambil pelajaran. Orang-orang terdahulu yang mereka hebat, yang mereka kuat, itu hancur sama Allah SWT sangat mudah. Dalam satu waktu bisa hancur semua. Lalu bagaimana manusia yang di zaman ini, yang secara fisik mereka sangat lemah, sangat kecil? Allah SWT katakan, maka mereka tersungkur di dalam rumah mereka sendiri. Ka'annahum ka'allam yaghnau fiha. Apa maksudnya ka'allam yaghnau fiha? Kata para ulama, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di rumahnya itu. Seolah-olah kampung itu nggak pernah dihuni. Subhanallah, kita bisa bayangkan gimana tuh kampung nggak pernah dihuni. Gimana kalau kampung tidak pernah dihuni? Gimana kira-kira? Coba digambarkan. Apa gambarannya? Kalau kampung itu pernah ditumbuhin, ya mungkin kelihatan cerah, terang dan sebagainya. Ada penduduknya, bersih dan sebagainya. Tapi kalau tidak pernah dihuni gimana? Ya kayak nggak pernah ditempatin itu daerah. Dalam waktu yang singkat, Allah SWT katakan ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka nggak pernah tinggal di situ. Seolah-olah apa kampung itu nggak pernah disinggahi orang, nggak pernah ada penduduknya. Subhanallah. Bagaimana Allah SWT menimpakan azab kepada mereka, sehingga kampung mereka seolah-olah sebelumnya seperti kampung yang ditinggal oleh penduduknya, nggak pernah ada orang di kampung itu. Ala inna Thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud. Kata Allah SWT, ketahuilah bahwasanya kaum Thamud kufur kepada Rabb mereka, dan ketahuilah bahwasanya sungguh celaka dan binasa buat kaum Thamud. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, ya Allah hancurkan. Sebenarnya juga sebelumnya kaum Hud dan juga kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.